Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bersama-sama berjumpa, kita bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan selalu memelihara hidup kami, menyertai hidup kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Kekuatan sukacita Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kemampuan untuk dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menang terhadap tekanan hidup. Menang terhadap tekanan hidup. Yang kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Kita membaca beberapa ayat di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25 ini. Di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas dari Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tekanan hidup terkadang kita alami di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tekanan itu
berbicara tentang desakan yang kuat, keadaan yang tidak menyenangkan, yang umumnya merupakan beban batin. Jadi ada sesuatu desakan yang sangat kuat, sehingga batin kita tertekan, memiliki tekanan hidup yang sangat luar biasa. Tekanan ini menyebabkan orang mengalami depresi, ya, yang kita kenal depresi. Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang menurun, seperti muram misalnya, dia sedih, perasaan tertekan, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ada kemungkinan bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Dan ini kadangkala dialami oleh banyak orang. Oleh sebab itu kan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita di dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, kan banyak orang yang tertekan. Oleh sebab itu, diusahakan kita menjaga kesehatan kita misalnya, supaya kalau fisik kita sehat, tubuh kita sehat, itu akan mempengaruhi psikis kita. Kita juga memiliki kegembiraan, sukacita. Nah, ketika fisik kita sehat, psikis kita sehat, maka itu juga akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Namun saya kira percaya, iman kita, manusia, batinia kita itu sangat memegang peranan untuk menghadapi tekanan demi tekanan hidup. Paulus misalnya, dia pernah berkata, sekalipun manusia jasmani mereka makin merosot, tetapi manusia batiniannya dibaharui dari hari ke hari. Jadi ada sebuah kekuatan batin, ada sebuah kekuatan batin, dan ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membaca di sini tentang Daud dan rakyatnya yang ketika mereka tiba di Siklag, ya, di tanah Negeb, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang membuat Daud dan rakyatnya, bapak-bapak khususnya, mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena ketika mereka tiba di tanah Negeb, di Siklag, di mana keluarga-keluarga mereka tinggal di situ, saudara, ternyata tanah Negeb itu, Siklag itu sudah dibakar, ya, dibakar hangus oleh orang-orang Amalek. Dan saudaraku yang dikasihi, istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka ternyata dibawa, digiring oleh orang-orang Amalek ini menjadi tawanan mereka. Nah, ketika Daud dan rakyatnya, khususnya para bapak-bapak ini, melihat kondisi ini, mereka sangat sedih. Karena Alkitab berkata di sini bahwa mereka semua menangis. Dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring,
sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kenapa? Karena mereka kehilangan istri, kehilangan anak-anak mereka, kehilangan keluarga mereka. Dan tentu mereka tidak tahu kondisi keluarga mereka itu bagaimana. Bisa saja mereka berpikir mungkin anggota keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka mungkin sudah dibunuh. Atau mungkin mereka bisa berpikir bahwa keluarga mereka, anak istri mereka mungkin sudah mati terbakar api pada waktu itu. Oleh sebab itu saudara, mereka sangat sedih. Dan Daud di dalam posisi yang seperti ini saudara, Daud juga kehilangan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Lalu yang terjadi adalah rakyatnya mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Bisa saja rakyatnya menyalahkan Daud bahwa karena Daud maka keluarga mereka sekarang tidak tahu keadaannya bagaimana. Nah, saudara punya kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menang terhadap tekanan hidup seperti yang dialami oleh Daud di sini, saudara? Dikatakan bahwa Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sangat terjepit. Nah, bagaimana caranya untuk menang terhadap tekanan hidup? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud di sini. Dikatakan bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bangkit dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita goyah, tetapi kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti juga yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam Alkitab. Misalnya di dalam buku Mazmur nomor 42 ayat 12 tentang Bani Korah. Mereka berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di dalam keadaan tertekan, Bani Korah berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena pertolongan itu datang dari Tuhan. Berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bahkan Yeremia juga pernah mengalami tekanan hidup yang sangat luar biasa di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Di situ dia mengatakan bahwa terus-menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat akan hal ini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi mereka bangkit saudara, dan mereka menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan mereka berharap kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga ini yang membuat mereka keluar dari tekanan hidup mereka. Mereka dapat mengalahkan tekanan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam tekanan hidup kita, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari-hari kita perlu bangkit saudara. Kita perlu bangkit. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita untuk menang terhadap tekanan hidup kita? Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di dalam 1 Samuel pasal yang 30 ini berkata begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan iya, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari saudara, kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari keputusan Tuhan. Memang ketika seseorang mengalami tekanan hidup yang sangat luar biasa, dia depresi, sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk menentukan jalan yang tepat. Dia tidak dapat lagi berpikir panjang biasanya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita pada hari ini bagaimana kita menghadapi tekanan hidup kita, menang terhadap tekanan hidup kita. Mari kita mencari keputusan dan kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud di sini. Di dalam keadaan ketertekanan Daud, saudara, tadi kita baca dan kita belajar bagaimana Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di sisi lain, rakyatnya menekan dia, mau melempari dia dengan batu. Tetapi dia coba tenang, dan dia mau mencari Tuhan, mencari keputusan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dibuatnya, dikerjakannya untuk menyelesaikan, menghadapi tekanan hidup mereka. Di dalam ayat yang 7 dan 8 itu berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Efod, saudara, adalah baju imam yang di dalam tutup dadanya ditaruh urim dan tumim, batu-batu pernyataan keputusan. Digunakan untuk mencari keputusan dari Tuhan. Itulah atau inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia memanggil imam, ya, dia memanggil Imam Abiatar, membawa baju efod itu dan mencari keputusan Tuhan. Daud melakukan hal yang tepat sebagai hamba Allah, sebagai orang yang percaya kepada Allah. Di dalam menghadapi tekanan hidup, dia datang mencari keputusan Tuhan. Dia datang mencari kehendak Tuhan. Dia tidak mau melangkah, dia tidak mau bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi dia mau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Memang sulit, saudara, ketika dalam keadaan tertekan, apalagi depresi, untuk mencari kehendak Tuhan, mencari keputusan Tuhan, itu memang sulit. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, mencari kehendak Tuhan.
mencari keputusan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika Daud mencari keputusan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab dan Tuhan berkata kepada Daud. Dikatakan di situ bahwa ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia datang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman. Tuhan menjawab, Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, ketika kita mencari keputusan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menuntun kita di dalam jalan-jalannya. Tuhan akan memimpin kita di dalam kebenarannya. Tuhan akan memimpin kita di dalam kehendak-Nya, sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu terjadi, digenapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam keadaan tertekan, mari kita mencari keputusan Tuhan. Kehendak Tuhan apa tuh? Ada banyak hal yang mungkin perlu kita tanyakan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan kehendaki di balik semua kondisi yang kita alami? Mungkin kita harus kembali kepada Tuhan, datang merendahkan diri kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ketika kita dalam tekanan hidup, mari kita mencari keputusan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan. Dan langkah pertama yang Daud ambil adalah bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu segala-galanya. Karena Tuhan adalah jawabannya. Karena Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan solusi dan jalan keluar dalam ketertekanan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan kalau kita membaca di dalam kisah ini, Tuhan itu bekerja dan Tuhan itu memberikan kemudahan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kelancaran. Saudara, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita datang mencari keputusan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, dan Dia akan memberikan keberhasilan kepada kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu memang sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun di dalam keadaan ketertekanan kita datang mencari kehendak Tuhan, mencari keputusan Tuhan. Seperti di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15 itu dikatakan begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan, bertanya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Kita meminta kehendak Tuhan, keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini sangat penting dalam hidup ini. Dan kita melihat saudara, akhirnya kalau kita membaca di dalam kisah ini, dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, Daud dan rakyatnya datang menyerbu orang Amalek. Dan orang-orang Amalek ini dikalahkan. Dan Daud dan rakyat mengalami kemenangan. Dan keluarga-keluarga mereka yang ditawan, mereka dibebaskan, diselamatkan. Sehingga Daud dan rakyatnya, terusnya bapak-bapak, para suami, sangat senang. Dan bukan itu saja,
Mereka mendapatkan jarahan yang begitu banyak. Mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Karena yang pertama, seperti Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka mencari keputusan Tuhan. Dan mereka mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, saat ini mari kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam tekanan hidup kita? Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus bangkit, saudara. Kita bangkit dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, saudara mungkin sedang mengalami keadaan yang sangat tertekan. Ada yang mungkin depresi. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Datang kepada Tuhan. Saudara bangkit. Bangkit, jangan kita tenggelam di dalam kondisi kita seperti itu. Kita menyerah kepada keadaan. Tapi mari kita bangkit, saudara. Kita bangkit dan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan saudara, tanya kepada Tuhan. Cari keputusan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Dan Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan memberikan kemudahan buat saudara. Bahkan Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kemenangan kepada saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-umat menguatkan hati kepercayaan kami kepadamu. Kami bangkit dan kami mencari kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Jagai kami semua, lindungi kami semua. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada kami. Di dalam kami menghadapi kondisi hari-hari ini. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkenan, biarlah bangsa kami lepas dari wabah virus corona hari-hari ini. Kami berdoa untuk para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menjamah mereka. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Para medis, Tuhan tolong berkati. Jagai dan lindungi mereka. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur, sampai ke wali kota, bupati, sampai kepada RT yang ada di daerah. Tuhan memberkati semuanya dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan kesehatan, supaya mereka menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami serahkan untuk bangsa kami, berikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, khususnya untuk masyarakat yang mungkin sedang mengalami kesusahan. Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam perlindungan, di dalam berkat Tuhan, di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih Tuhan, biarlah berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera cinta kasih Tuhan menyertai kita semua. Penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.